Lo lebih pilih mana? Meninggal secara perlahan atau meninggal secara cepat? Pada episode kali ini, singkatnya, gue bakalan menceritakan tentang dua kisah sahabat yang terdampar di tanah entah berantah selama berhari-hari tanpa ada persediaan apapun. Pas itu, salah satu dari mereka bilang, gue lebih pilih meninggal dengan cepat daripada gue meninggal pelan-pelan karena kesakitan. So please, bunuh gue. Disitulah momen dimana dua pemuda ini mesti memilih pilihan paling sulit dalam hidup mereka. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 8 Agustus tahun 99, ada seorang park ranger atau penjaga taman yang bernama Lance Matson. Lance bekerja di sebuah taman nasional yang bernama Rattlesnake Canyon yang berlokasi di New Mexico, Amerika Serikat. Buat yang belum tahu, Rattlesnake Canyon adalah sebuah taman nasional berukuran 47.000 hektar yang isinya penuh dengan gurun gersang, tebing batu yang indah, banyak hewan liar yang beracun, dan sedikit banget tanaman atau pepohonan. Biasanya, orang-orang yang datang ke Rattlesnake Canyon adalah orang-orang yang ingin liburan dengan aktivitas outdoor di sekeliling base camp atau orang-orang yang camping di gurun gersang yang penuh dengan tebing bebatuan. Pas Lance masuk ke base camp, dia notice bahwa ada sebuah mobil Mazda berwarna merah yang cukup berdebu terparkir di depan kantornya. Di momen itu, Lance langsung teringat bahwa beberapa hari yang lalu ada dua pemuda yang mengisi daftar kehadiran untuk menjelajahi Taman Nasional. Lance yakin bahwa mobil Mazda berwarna merah ini adalah mobil dari dua pemuda yang lagi menjelajahi Taman Nasional Rattlesnake Canyon. Lance pun masuk ke kantor dan ngecek tuh daftar kehadiran. Pas itu Lance menemukan bahwa ternyata emang bener tuh dugaannya dia. Ternyata si pemilik mobil Mazda ini adalah ya dua pemuda yang lagi menjelajahi Taman Nasional. Tapi di momen itu juga Lance menemukan kalau dua pemuda ini ternyata sudah melewati batas izin untuk menjelajahi Taman Nasional. Sekedar info ya, kalau lo pengen naik gunung, menjelajahi hutan atau Taman Nasional, lo mesti absensi atau mengisi data diri dulu di base camp. Jadi pas lo masuk, lo mengisi daftar kehadiran dan pas lo keluar, lo laporan juga ke park ranger. Tujuannya adalah supaya park ranger, penjaga taman atau kuncennya atau siapalah yang jagain di sana itu tahu siapa yang sedang berkeliaran di Taman Nasional. Di buku catatannya, Lance melihat kalau dua pemuda ini itu izin ke Lance kalau mereka ingin menjelajahi Taman Nasional untuk 1 atau 2 hari aja, 1 malam lah, dimulai dari tanggal 5 Agustus tahun 1999. Tapi sampai tanggal 8 Agustus tahun 1999 atau 3 hari setelah izin masuk, mereka masih belum juga laporan. Lance dan dua rekan kerjanya memutuskan untuk menyusul dua orang ini. Tujuannya adalah meminta kejelasan kenapa mereka sampai 3 hari itu belum laporan juga. Ya udah deh, Lance dan dua rekan kerjanya packing dan berjalan masuk menuju Taman Nasional Rattlesnake Canyon ke sebuah padang gurun yang penuh dengan tebing batu. Setelah berjalan sekitaran 1,6 km dari base camp, dari kejauhan, Lance dan dua rekan kerjanya itu melihat ada tenda. Di situ Lance bersyukur karena ternyata mereka semua nggak perlu berjalan jauh banget untuk mencari dua pemuda ini. Lance pun berjalan cepat menghampiri tenda ini. Semakin dekat jarak antara Lance dengan tenda ini, semakin tercium juga bau-bau busuk yang gak enak nih. Semakin dekat juga, Lance notice bahwa ada semacam tumpukan sampah yang terkumpul lalu terbakar di dekat tenda. Ketika sampai di area tenda ini, Lance melihat nih sekelilingnya. Sekilas ya tendanya ini emang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi di satu sisi juga, orang-orang yang pernah hidup di tenda ini kayaknya udah pergi deh. Kayak ada tenda yang tertutup, peralatan camping, sampah, dan barang-barang lain, tapi semua pada berantakan. Pas lagi menganalisa situasi di sekitarannya, Lance dan kedua rekan kerjanya ini dikagetkan dengan sesuatu. Tiba-tiba aja dari dalam tenda yang tertutup itu ada sesuatu yang bergerak.
Pada momen ini, Lance dan dua rekan kerjanya ini langsung deg-degan. Cuman ada dua kemungkinan nih ya, tenda ini berisi dua pemuda yang kemarin minta izin untuk berjelajah, atau tenda ini berisi hewan liar, entah itu macan, singa, harimau, beruang, ular, atau yang lainnya. Lance pun mengumpulkan seluruh nyali, dan pas dia buka tenda ini, apa yang dia lihat itu membuat bulu kuduknya merinding. Pada tahun 1999, ada dua orang sahabat memutuskan untuk pergi dari penatnya kehidupan. Kedua orang sahabat ini adalah seorang pria bernama David Coughlin yang berusia 26 tahun dan Raffi Kodikian yang berusia 25 tahun. Dua orang ini udah sahabat sejak mereka kecil, bahkan mereka kuliah di sebuah kampus yang sama di kota Boston, Amerika Serikat. Waktu itu, David ngambil jurusan analisis kebijakan lalu lintas dan bekerja di balai kota, sementara itu Raffi bekerja sebagai seorang jurnalis di sebuah biro investasi. Pada tanggal 31 Juli tahun 1999, David dan Raffi memulai perjalanan atau road trip menggunakan mobil Mazda merah dari kota Boston menuju ke California. Beberapa hari sebelumnya, David bilang ke Raffi bahwa ini bakalan jadi road trip yang tidak terlupakan. Bayangin aja, dua sahabat, satu mobil, jalan dari kota Boston menuju ke California. Ini bakalan pecah banget. Daripada kita naik kereta atau pesawat yang cuma duduk, diem sebentar, terus nyampe, mendingan kita naik mobil aja. Emang sih lebih lama dan lebih capek, cuman dibawa santai aja lah. Ini juga lebih murah, lebih seru, dan ini bakalan jadi cerita yang sangat menarik di hari tua kita nanti. Mereka berdua pun setuju, dan berangkatlah mereka menggunakan mobil Mazda berwarna merah. Nah, di perjalanan, rencana mereka adalah mereka bakalan berhenti beberapa kali untuk beristirahat di motel low budget atau di lahan perkemahan. Untuk beberapa hari ke depan, mereka road trip dan sesekali juga istirahat di motel yang low budget dan juga ganti-gantian nyetir mobilnya. Sampailah mereka ke tanggal 4 Agustus tahun 1999. Pada malam itu, mereka itu tiba di sebuah taman nasional yang bernama Rattlesnake Canyon. Pas sampai di sana, jiwa-jiwa petualang mereka itu tertantang. Kemarin-kemarin mereka kan udah nginep tuh di motel low budget. Nah, gimana kalau malam ini itu mereka buka tenda dan nginep di taman nasional? Ya udah deh, David dan Raffi masuk ke base campnya, bertemu dengan Lance, si park ranger, dan mengisi daftar kehadiran. Pas saat mengisi daftar kehadiran, Lance berpesan tegas kepada David dan juga Raffi bahwa untuk masuk ke taman nasional, kalian mesti berbekal air sebanyak 4 liter per orang per hari. David dan Raffi malam itu berencana untuk nginep, hiking, dan juga stay di Taman Nasional untuk sekitaran 2 hari 1 malam, yang artinya mereka mesti berbekal kurang lebih 8 liter air. Raffi yang sudah berpengalaman hiking dan camping ini iya-iyain aja pesan tegas dari Lance. Pas itu Raffi berpikiran bahwa gak perlulah kita bawa 8 liter air, lebay itu. Raffi lalu menjawab pesan tegas dari Lance dengan bilang, "Oh, tenang aja, kita udah berbekal air banyak kok." Yang padahal bekal air yang mereka punya totalnya itu hanya kurang dari 2 liter. Setelah mengisi daftar kehadiran, David dan Raffi ini jalan dan hiking tuh menuju ke Taman Nasional. Ketika udah mulai kecapean, mereka lalu membuka tenda, beristirahat sejenak, dan gak lama mereka berdua tertidur. Besok harinya, pada tanggal 5 Agustus tahun 1999, David ini terbangun dari tendanya dan menghirup udara segar di padang gurun Taman Nasional Rattlesnake Canyon. Pas lagi menghirup udara ini, dia mencium bau-bau yang sedap nih. Dia pun keluar tenda dan di sana dia melihat Raffi ini udah bangun dari tadi dan sedang memasak sarapan. David pun menghampiri Raffi dan mereka sarapan bareng. Pada momen ini ya, mereka santai aja. Dua orang sahabat lagi camping di gurun, makan sarapan bareng, ngopi-ngopi, nggak ada beban hidup, bener-bener petualangan banget lah. Tapi namanya juga gurun ya, cuaca di gurun itu kalau malam dingin banget, dan kalau siang itu bakalan panas banget. Nah, pas mereka lagi sarapan, cuacanya tuh lagi pas banget lah, nggak dingin dan juga nggak panas, lagi adem. Tapi karena hari semakin lama semakin siang, maka mataharinya semakin lama berasa semakin terik. Matahari semakin terik, maka cuacanya berasa semakin panas. Pas itu tanpa disadari, mereka berdua ya terus-terusan aja minum air perbekalan mereka. Masih di hari yang sama, sekitaran jam setengah 9 pagi, cuacanya udah mulai berasa panas terik nih. Mereka pun membereskan semua barang yang mereka bawa, packing lagi, lalu jalan menuju base camp. Pada momen ini mereka jalan santai aja karena mereka berdua berpikiran kalau jarak antara tenda mereka sekarang dengan base camp itu dekat kok. Wong kita jalan semalam itu kok sedikit doang jalannya. Sayangnya setelah sekitar 3 jam berjalan santai, mereka belum sampai juga ke base camp. Pas itu David dan Raffi ini bingung, kok nggak sampai-sampai ke base camp.
perasaan kemarin malam kita nggak jalan sampai 3 jam deh. Ini kok kita udah jalan sampai 3 jam, itu masih belum juga ketemu base campnya. Walaupun begitu, David dan Raffi ini terus-terusan berjalan, mencari tanda-tanda atau petunjuk jalan yang mengarah ke base camp. Sambil berjalan ini, karena cuacanya makin lama semakin panas, ya udah mereka terus-terusan aja minum perbekalan air mereka tanpa memikirkan persediaan. Beberapa jam mereka jalan sambil juga kebingungan. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa mereka sekarang tersesat. Mereka coba lihat tuh ya sekelilingnya dan sekitaran mereka. Ternyata mereka tidak menemukan petunjuk jalan apapun. Tidak ada juga tempat berteduh dari matahari yang terik ini. Karena mereka benar-benar ada di padang gurun yang penuh dengan batu, pasir, tebing, dan tanaman-tanaman kecil. Nah, pas lagi memperhatikan sekitarannya, David melihat di ujung sana itu ada sebuah pohon besar di sebuah bawah jurang. Ya udah deh, mereka berdua memutuskan untuk jalan ke pohon ini untuk berteduh dan berhenti beristirahat sejenak. Sesampainya di bawah pohon, mereka nafas sebentar, minum air perbekalan, dan membuka peta. Menganalisa peta itu, sekiranya lokasinya mereka itu ada di mana nih sekarang. Sayangnya pas mereka melihat peta, mereka berdua ini ternyata buta peta. Petanya itu bukannya seperti Google Maps yang gampang dibaca. Petanya ini adalah peta topografi yang banyak simbolnya yang mereka nggak tahu maksudnya apa. Yang jelas pada saat itu mereka secara sadar kalau mereka ini fix tersesat, dan yang lebih parahnya lagi adalah air perbekalan mereka sudah habis. 1 jam kemudian tiba-tiba aja gulungan awan besar itu datang di atas kepala mereka. Pas itu tiba-tiba aja turun hujan dari gulungan awan ini. David dan Raffi langsung mengeluarkan botol minum sambil juga mengumpulkan air hujan untuk diminum. Mereka juga menadahi tangannya, wadah makanan, pokoknya semua peralatan camping itu mereka gunakan untuk mengumpulkan air hujan. Walaupun tidak banyak, setidaknya air hujan ini mereka bisa gunakan untuk minum nanti. Setelah hujannya berhenti, mereka packing lagi, lalu berjalan menuju ke arah yang sekiranya di sana itu ada basementnya. Namun sampai malam tiba, mereka masih belum juga menemukan base campnya. Yaudah deh, mau nggak mau, mereka dirikan lagi tenda buat nginep semalam lagi. Semalaman itu mereka membicarakan posisi mereka dan saling menguatkan satu sama lain. Mereka juga saling meyakinkan bahwa pasti Lance, si park ranger yang ada di base camp, bakalan datang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Secara mereka berdua kan cuman izin untuk nginep semalam aja, dan ini udah malam kedua. Pastinya Lance itu udah nyariin mereka nih. Walaupun mereka sekarang kelaparan dan juga kehausan karena cuaca di gurun itu udah mulai mendingin ya ketika di malam hari, mereka pun bisa tuh istirahat. Pas lagi beristirahat dan ngobrol, David itu dari luar tenda ya ngelihat di kejauhan banget ada cahaya kecil yang lagi berjalan. Dia langsung colek Raffi nih untuk melihat cahaya ini. Mereka berdua langsung perhatikan baik-baik cahaya itu, dan pas itu mereka sadar bahwa cahaya ini merupakan cahaya dari lampu mobil. Nah, muncullah harapan di hati David dan Raffi. Mereka nggak perlu jalan capek-capek mencari base camp. Mereka cukup jalan menuju ke cahaya lampu mobil ini. Di mana ada lampu mobil, pastinya ada jalanan besar, dan pastinya ada orang yang sekiranya bisa menyelamatkan mereka. Ya udah deh, mereka malam itu memutuskan untuk tidur sebisa mungkin, mengisi kembali tenaga mereka karena mereka besok pagi banget mesti mengejar cahaya lampu mobil ini supaya hidup mereka selamat. Besok paginya, pada tanggal 6 Agustus tahun 1999, pas hari masih rada gelap ya, mereka mulai packing kembali. Namun kali ini, mereka nggak packing tendanya. Mereka biarkan tendanya berdiri begitu aja. Sengaja mereka biarkan tendanya ini berdiri supaya kalau Lance menemukan tenda mereka, Lance bisa tahulah kalau David dan Raffi itu pernah stay di tenda ini. Selain membiarkan tendanya berdiri, David dan Raffi juga meninggalkan sebuah catatan gitu yang berisi info mengenai mereka berdua. Di dalam catatan ini, mereka menulis semacam diary mengenai apa saja yang mereka sudah lakukan di 2 hari terakhir, lokasi mereka, dan juga berbagai macam informasi dasar. Setelah meninggalkan jurnal dan tenda, mereka berdua berjalan ke arah cahaya yang tadi malam mereka lihat. Selama beberapa jam kemudian, mereka terus-terusan berjalan di gurun pasir ini. Pas lagi jalan, sampailah mereka ke sebuah batu tebing yang tinggi banget. Nah, mereka berdua punya keyakinan kalau cahaya mobil atau jalanan besarnya itu, ya itu berasal dari atas tebing. Cuman kondisi dan tenaga mereka udah tipis banget. Dari kemarin mereka tuh belum makan, hanya minum sedikit air, dan cuacanya juga
panas terik banget. Bisa dibilang kondisi mereka berdua itu udah parah banget lah. Tapi walaupun begitu, mereka menguatkan lagi tubuh mereka dan berusaha memanjat tebing ini. Sedikit demi sedikit tuh mereka berdua memanjat tebing batu yang terjal, banyak tanaman berduri, licin, dan juga penuh kaktus. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian mereka sampai tuh di puncak tebing. Pas mereka melihat ke puncak tebing, yang mereka lihat adalah tidak ada apa-apa. Sejauh mata memandang, yang mereka lihat hanyalah padang pasir, bebatuan, dan juga tebing batu yang banyak banget. Ternyata cahaya yang mereka lihat tadi malam bisa jadi adalah halusinasi mereka, fata morgana, atau cahayanya emang beneran ada tapi masih jauh di sana lagi. Pas itu ya, semangat mereka berdua hancur lebur. Mereka yang tadinya mengira bakalan selamat ternyata malah zonk. Di sini David mulai bete, udah mulai emosi, dia mulai ngeluh dengan keadaan mereka yang menyedihkan banget. Di satu sisi, Raffi walaupun sama-sama capek dan emosi, dia berusaha berpikir positif karena menurutnya ngeluh itu tidak akan ngebuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, terjadilah perdebatan tuh di antara mereka berdua. Hubungan persahabatan yang mereka bangun itu mulai retak nih gara-gara mereka terjebak di tengah gurun pasir yang penuh dengan batu dan juga tebing. Setelah selesai berdebat, mereka berdua turun lagi dari bukit batu dan jalan lagi menuju ke tendanya. Pas sampai tenda, harapannya mereka adalah mereka ketemuan dan diselamatkan oleh Lance, si Park Ranger. Tapi begitu mereka sampai tenda, pemandangan yang mereka lihat ternyata masih sama aja, masih sama seperti saat mereka tinggalkan. Jurnalnya masih ada, tendanya juga masih berdiri, pokoknya masih sama. Yang artinya Lance hari ini belum menemukan mereka. Yaudah deh, karena kecapean jalan bolak-balik dan memanjat tebing, mereka berdua beristirahat lagi di tenda. Pas itu ya, David memakan buah kaktus di sekitaran mereka untuk mengisi energi, dan Raffi meminum air seninya sendiri untuk menghapus dahaga. Mereka lakukan ini karena ya mereka sama sekali udah nggak punya makanan dan juga air. Setelah makan, mereka pun istirahat dan tertidur. Besok harinya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1999, David kebangun dengan perut yang gak enak banget. Besar dugaan buah kaktus yang tadi malam dia makan itu mungkin beracun atau perutnya David ini gak kuat. Kakinya David juga mulai membengkak parah dikarenakan terus-terusan dipakai berjalan. Sementara itu, Raffi mulai gak enak badan dan mukanya pucat banget, badannya agak panas, demam dikarenakan meminum air seninya sendiri. Pada pagi hari itu ya, mereka berdua sepakat kalau mereka nggak bisa jalan nih untuk keluar dari gurun pasir yang penuh bebatuan ini karena kondisi mereka berdua udah mulai parah banget. Mereka hanya bisa berharap kalau Lance yang ada di base camp itu datang dan menyelamatkan mereka. Dikarenakan mereka berdua tidak punya tenaga untuk berjalan, Raffi berinisiatif untuk membakar beberapa peralatan campingnya. Tujuannya dia membakar beberapa peralatan camping adalah semoga aja peralatan camping yang terbakar ini menjadi api yang mengeluarkan asap yang besar, sehingga Lance atau Park Ranger atau orang lain yang ada di sekitarnya mereka ini notice kalau mereka ada di sini. Sementara itu, David dengan berjalan pincang dan perut yang kesakitannya mulai mengumpulkan batu dan menyusun menjadi huruf SOS. Tujuannya dia adalah semoga ada helikopter atau tim penyelamat yang terbang yang membaca SOS ini lalu menolong mereka. Sayangnya peralatan camping yang dibakar oleh Raffi ini tidak mengeluarkan api yang besar. Asapnya juga sedikit dan peralatan campingnya ini terbakarnya terlalu cepat. Alhasil asap yang belum naik ini udah keburu hilang duluan karena ya udah kebakar semua kelengkapan campingnya. Sayangnya juga dikarenakan kakinya David yang bengkak dan perutnya yang sakit banget, dia tidak bisa menyusun batu-batu menjadi huruf SOS. David hanya bisa menyusun dua huruf aja, huruf S dan huruf O. Pas David mau menyusun huruf S yang kedua, dia terbaring lemas karena kaki dan perutnya ini bener-bener kesakitan banget. Ya udah deh, hari itu mereka memutuskan untuk tiduran aja di tenda sambil juga recovery dan menghemat tenaga mereka. Keadaannya mereka bener-bener udah lemes banget karena mereka berdua sakit, gak enak badan, kakinya bengkak dan gak kuat untuk dipakai jalan jauh. Pas itu mereka berdua berharap banget kalau Lance menemukan mereka hari ini. Tapi sampai malam tiba, Lance masih belum juga menemukan mereka. Ketika itu ya, moralnya David dan juga Raffi ini udah rendah banget. Mereka berdua frustasi dan juga putus asa. Badan mereka sakit dan pikirannya udah kemana-mana. Di sini muncul pikiran negatif. Kalau mereka berdua tidak diselamatkan malam ini, mereka berdua pasti meninggal beberapa jam lagi atau
besok siang. Ya udah deh, mereka berdua pun menulis banyak pesan-pesan di dalam jurnal yang udah mereka potong menjadi 2. Masing-masing dari mereka kayak meninggalkan pesan untuk keluarga mereka dan untuk juga siapapun yang bakalan menemukan jenazahnya mereka berdua, entah itu kapan. Besok harinya, pada tanggal 8 Agustus tahun 1999, Raffi yang lagi tertidur di tenda itu mendengar suara-suara dari luar tenda. Pas itu dia mengira kalau di luar tenda ini ada singa, macan, harimau, hiena, atau hewan buas lainnya. Nah, daripada dia mati secara perlahan di dalam tenda yang ada di tengah gurun pasir berbatu entah berantah ini, dia lebih memilih mati dengan cepat dimakan hewan buas. Dia pun membuat gerakan-gerakan gitu untuk menarik perhatian apapun yang ada di luar tenda. Beberapa detik kemudian tendanya ini terbuka dan yang Raffi lihat bukanlah hewan buas melainkan Lance, si Park Ranger. Begitu Raffi bertemu dengan Lance, Raffi langsung meminta air kepada Lance. Lance melihat kondisinya Raffi ini mukanya udah pucat, seluruh tubuhnya kotor, bibirnya kering, kulitnya terbakar matahari, pokoknya bener-bener naas banget. Lance pun langsung memanggil kedua temannya, rekan kerjanya ya, dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada Raffi. Di saat yang bersamaan juga, Lance nanya ke Raffi, "Kamu kesini berdua kan? Mana teman kamu yang satu lagi?" Raffi yang lagi sambil minum ini dengan mata yang kosong itu menunjuk ke satu arah. Lance nengok dong ke arah yang ditunjuk. Pas itu dia hanya melihat tumpukan batu. Lance bingung, maksudnya apa? Yang aku lihat cuman tumpukan batu. Raffi pun menyudahi minumnya. Dia terdiam sebentar dan menatap matanya Lance dengan tatapan kosong. Di momen itu, raut wajahnya Lance langsung berubah tercengang karena dia baru aja paham atau mudeng maksud dari batu yang ditunjuk Raffi. Ternyata tadi malam pas David dan Raffi lagi beristirahat di dalam tenda, pas mereka lagi menulis pesan-pesan terakhir, David ini tiba-tiba aja mengerang kesakitan. Perutnya David ini benar-benar kesakitan, sakit banget sampai-sampai dia itu berteriak sekencang-kencangnya. Raffi yang udah kecapean dan juga lemas ini mendadak kaget dan kebingungan dong. Dia itu langsung ngecek David dan David itu lagi ngeringkuk, lagi kejang-kejang sambil juga megangin perutnya. David langsung memegang erat bajunya Raffi kayak menarik gitu. Dan di sela-sela erangannya ini, David bilang ke Raffi, "Gua mau lo membunuh gue." Raffi yang mendengar kata-kata David ini sontak kaget dong, kayak, "What? Lo ngomong apa sih? Lo kenapa?" David lalu dengan nada yang membentak, kesakitan dan juga mengerang, lebih jelas lagi bilang, "Gua mau lo membunuh gue." Raffi berusaha menenangkan situasi ya, dia kayak berusaha ngecek keadaan David yang mengerang kesakitan. Tapi di satu sisi juga, si Raffi ini lagi lemas juga, badannya pusing, demam, panik, wah ribet deh. Begitu David udah agak sedikit tenang ya, David bilang ke Raffi, Bro, gue gak mau mati, tapi gue lebih gak mau kalau gue mati kesakitan. Gue mau lo bunuh gue supaya gue bisa mati dengan cepat. David pun mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan memberikan ke Raffi. David lalu bilang ke Raffi, "Gue mau lo tusuk jantung gue pakai pisau ini." Raffi jelas-jelas menolak permintaan David. Dia gak sanggup lah membunuh sahabatnya sendiri. Tapi David berusaha meyakinkan Raffi untuk membunuh dirinya. David udah frustasi dan negatif thinking bahwa kita bakalan mati nih malam ini. Daripada gue mati kesakitan, mendingan gue mati cepat di tangan sahabat gue sendiri. David juga bilang, nantinya kalau gue udah mati, gue mau lo menghabisi nyawa lo sendiri. Raffi masih terus-terusan menolak permintaannya David. Raffi lebih memilih kalau kita mati akibat kelaparan dan kehausan daripada saling membunuh. Walaupun begitu, kondisinya David ini berbeda. Kondisinya Raffi kan pusing, lemas, kecapean, demam, dan gak ada energi. Sedangkan David kondisinya ini lagi mengerang kesakitan banget perutnya. Besar kemungkinan akibat dari memakan buah kaktus yang tadi siang dia makan. Mungkin Raffi bakalan meninggal dengan tenang karena lemes. Tapi di satu sisi, David mungkin bakalan meninggal dengan penuh rasa kesakitan yang luar biasa. Daripada dia meninggal dengan rasa kesakitan yang luar biasa, dia lebih pilih meninggal dengan cepat di tangan sahabatnya sendiri. Ya udah deh, dengan penuh pertimbangan ya, Raffi sambil menangis ini mengambil pisau kecil milik David lalu menatap matanya David. Pas itu David yang masih kesakitan memberikan kontak mata ke Raffi bahwa dia udah siap nih ditusuk jantungnya. Raffi pun ngambil posisi. Tangan satunya kayak memegang pundaknya David dan yang satunya lagi memegang pisau kecil. David lalu mengambil nafas dan begitu udah siap dia kayak menarik tangannya Raffi yang lagi memegang erat pisau dan
tertusuklah jantungnya David. Begitu jantungnya David tertusuk, dia langsung mengerang kesakitan lebih hebat lagi. Nah, walaupun pisaunya udah tertusuk di jantungnya, ternyata David ini nggak langsung meninggal. Hal ini terjadi karena pisaunya David itu kecil. Jadinya hanya bisa mengakibatkan lubang di jantungnya David. Raffi yang nangis ini ikutan panik dong, karena ya secara teknis pisaunya yang lagi tertancap di jantungnya David ini kan masih di genggamannya dia. Raffi secara refleks ya mendorong tubuhnya David sampai dia tidur kelentang. Dia bekap mulut dan hidungnya David, lalu dia tancapkan lagi lebih dalam pisaunya. David di satu sisi menerima tusukan dari Raffi, tapi di satu sisi juga dia kayak memberikan perlawanan. Walaupun begitu, Raffi yang udah bulat keputusannya terus-terusan membekap David dan menusuk lebih dalam lagi pisaunya ke jantungnya David. Gak lama kemudian, Raffi melihat badannya David ini mulai tidak ada tenaganya, dan dari matanya David ini udah mulai kehilangan tanda-tanda kehidupan. Beberapa detik kemudian, Raffi yakin kalau David sekarang telah meninggal dunia. Raffi yang baru aja membunuh sahabatnya dengan sisa tenaga terakhirnya menyeret tubuhnya David keluar tenda. Dia seret terus tubuhnya David, lalu dia geletakkan agak jauh dari tenda. Di sana dia posisikan tubuhnya David, lalu dia kubur dengan batu-batu yang ada di sekitaran. Setelah itu Raffi berjalan lemas menuju tenda dan tiduran. Dengan nafas yang berat ya, dia ngambil pisau yang sama yang telah dia gunakan untuk membunuh David. Kali ini sesuai janjinya dengan David, dia mesti menghilangkan nyawanya sendiri. Raffi pun mengarahkan pisaunya ke jantungnya sendiri. Nah, pas dia mau menekan pisau ini ya, dia galau, nangis, teriak-teriak sekencang mungkin. Pokoknya frustasi banget lah. Di satu sisi dia pengen nusuk pisau ini ke jantungnya, tapi di satu sisi, wah pikirannya udah kacau, bener-bener udah tubuhnya udah kelewat batas lah. Pokoknya ini bener-bener parah banget lah. Gak lama kemudian, Raffi yang masih memegang pisau di dadanya itu menutup mata dan lama-lama tiduran. Besok paginya dia mendengar suara langkah kakinya Lance nih, dan dia pun diselamatkan. Setelah Raffi kondisinya pulih kembali, polisi pun langsung menangkap dia dengan tuduhan pembunuhan terhadap David. Walaupun begitu, Raffi beserta dengan tim hukumnya membela dirinya dong. Mereka bilang kalau Raffi melakukan pembunuhan terhadap David atas dasar permintaan David sendiri. Raffi juga bilang bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya adalah mercy killing, sebuah tindakan pembunuhan yang dia lakukan demi mengakhiri penderitaan sahabatnya sendiri, David. Hakim yang mendengar seluruh kesaksiannya Raffi ini agak tidak percaya dengan ceritanya Raffi. Raffi pun akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Namun keluarganya David ini percaya dengan Raffi, percaya juga dengan kesaksiannya, dan mereka juga kenal betul dengan Raffi. Mereka percaya bahwa tidak ada niat jahat sedikit pun di hatinya Raffi. Uang mereka udah sahabatan sejak kecil, gak mungkin lah ada motif jahat di balik kasus ini. Keluarganya David akhirnya membantu proses hukum Raffi, dan pada akhirnya Raffi hanya dikenakan hukuman 16 bulan penjara. So, itu adalah cerita dua orang sahabat yang menghadapi situasi dan pilihan paling sulit dalam kehidupan mereka. Gue mau terima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue menceritakan kasus atau cerita yang gak kalah menarik, seram, dan serunya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.